Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Saya mencatat ada beberapa hal yang menurut saya akan menjadi kuburan, menjadi liang lahat bagi pasangan 03. Semakin hari reputasinya semakin buruk di mata publik. Dan oleh karena itu menjadi wajar, patut kalau kemudian surveinya juga semakin hari semakin anjlok, tidak terkendali. Nah, beberapa hal yang saya catat diantaranya adalah adanya gelombang arus permusuhan, arus kebencian, perlawanan terhadap Presiden Jokowi dan keluarganya. Ini terus dilakukan semenjak awal deklarasi Capres-Cawapres sampai hari ini. Dan mereka tidak mau dinasihati, tidak mau diberikan masukan bahwa itu sangat berbahaya dan pasti akan mengurangi elektabilitas pasangan 03. Mengapa? Karena Pak Jokowi reputasinya masih bagus. Kepuasan terhadap pemerintahan Pak Jokowi masih sekitar 80%. Tentu warga masyarakat non-parpol yang mencintai Pak Jokowi tidak terima presidennya terus-menerus dihinakan, dilecehkan, direndahkan. Dan itu berdampak yang tadinya mungkin mendukung 03, kemudian beralih, berpindah haluan ke Pak Jokowi. Dalam hal ini ke 02. Ini sudah saya pernah ingatkan jauh-jauh hari, tapi mereka pada nggak percaya. Terus ditebar kebencian, framing kebencian, jelekan-jelekan Pak Jokowi yang dulu-dulu, video-video lama, diunggahin gitu ya. Disebarkan di seluruh kanal media sosial, termasuk di grup-grup WhatsApp. Saya memperingatkan, baik di sini maupun di kanal-kanal WhatsApp yang saya jangkau. Tapi nampaknya tidak didengar, ya terserah. Dan terbukti surveinya semakin hari semakin menurut, semakin jungkel dalam bahasa Banyumas untuk 03 ini. Karena kesalahan sendiri. Sekali lagi, kesalahan sendiri. Dan itu berdampak signifikan sebaliknya kepada pasangan 02 yang surveinya juga semakin naik. Dan plus 01 juga ikut naik akhirnya. Karena orang yang tidak mau ke Prabowo kemudian larinya setelah meninggalkan 03 ya ke 01, adanya hanya 3 itu sih. Kan? Satu itu. Yang kedua, kondisi itu diperparah dengan blunder debat. Jadi aktivis partainya, relawannya sudah habis-habisan terus memojokkan, melawan, memusuhi Pak Jokowi. Ditambah Capres dan Cawapresnya juga ikut-ikutan dalam forum debat Capres dan Cawapres. Baik yang dilakukan oleh Pak Ganjar Pranowo kepada Prabowo maupun oleh Mahfud MD kepada Gibran. Kita semua telah melihat tayangannya. Betapa itu tidak simpatik. Betapa itu kemudian justru menjadi bumerang karena merasa sok pinter, merendahkan Pak Prabowo, menyatakan Pak Prabowo dikatakan sebagai orang yang tidak siap debat, jangan debat dan lain sebagainya, memberi nilai buruk, memberi nilai 5 dan sebagainya. Itu menjadi bumerang karena orang Nusantara tidak suka dengan orang-orang yang sombong, walaupun pinter sekalipun. Ya, sekali lagi nih, orang Nusantara, apalagi orang Jawa sangat antipati dengan orang-orang yang belagu, yang sombong, gemagus, kemaki, kemelitak cara wong Banyumas. Walaupun dia pinter sekalipun, tapi adab sopan santunnya tidak punya, jangan harap bisa dipilih menjadi pemimpin. Contoh kecil di lingkungan RT Anda, RW Anda melihat ada orang itu pinter, doktor, jabatannya mentereng dan lain sebagainya, kaya mobilnya, tapi orang gelem nyapa tangga, sombong dengan tetangga, jangan pernah harap dicintai oleh warga sekitar. Calon RT tidak mungkin akan dipilih walaupun dia secara akademik, secara materi, jabatan, status sosial jauh 100 kali lipat dibanding warga masyarakat sekitar. Contoh kecil,
bolong, aja ngeyel baik. Jadi debat capres-cawapres yang sudah berlangsung itu blunder besar, baik bagi pasangan baik yang dilakukan oleh Ganjar maupun yang dilakukan oleh Pak Mahfud MD. Ya. Kemudian, nah blunder ini sama, dampaknya sama. Pemilih-pemilih yang tadinya swing voter, yang tadinya ngambang, akhirnya kemudian menjatuhkan pilihan simpati kepada Pak Prabowo. Begitu juga banyak yang tadinya sudah menjatuhkan kepada Pak Ganjar di 03, karena melihat karakter yang bagus begitu, sok pinter begitu, akhirnya lari juga ke Pak Prabowo. Sebagian juga ke 01. Orang ini yang ke 01 yang tidak mungkin milih Prabowo. Ya, alasannya apa? Beberapa hal. Mungkin trauma masa lalu dan lain sebagainya. Yang ketiga yang membuat kemudian menjadi kuburan bagi 03 adalah adanya isu pemakzulan. Isu pemakzulan presiden yang diawali dari sowannya beberapa orang dari petisi 100 ke kantor Menko Polhukam, yang diterima dengan baik, kemudian meledaklah wacana pemakzulan ini. Ini adalah reputasi buruk bagi Pak Mahfud MD sebagai seorang menteri yang mestinya menjaga keamanan istana, yang mestinya menjaga kewibawaan presiden, tapi justru membukakan pintu kepada kelompok orang-orang yang ingin merampok dalam tanda petik jabatan presidennya sendiri. Mestinya adalah tidak diterima, mestinya dinasihati, mestinya diusir dari kantor Menko Polhukam. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, diterima dengan baik-baik. Itu faktor yang ketiga. Kemudian yang keempat, isu mundurnya Pak Mahfud MD. Isu mundurnya Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD mengatakan siap mundur di tengah jalan, di ujung ketika Pilpres sudah tinggal beberapa hari. Ini juga sangat tidak simpatik. Sangat tidak simpatik dan menjadi blunder besar. Maju kena, mundur kena. Mau terus mundur berarti Pak Mahfud MD telah menggoreskan reputasi yang buruk sebagai menterinya Pak Jokowi. Kalau bilang bahwa itu alasannya adalah untuk kehormatan agar bisa memenangkan Pilpres dengan terhormat, mengapa tidak dari dulu? Mengapa tidak dari awal diresmikan menjadi pasangan capres-cawapres pada Oktober silam? Kalau hanya untuk alasan kehormatan pada saat itu, mestinya sudah bisa mengkira-kira, mengkalkulasi alasan itu pada saat itu. Tapi kalau hari ini bilang mau mundur karena alasan kehormatan, netralitas dan sebagainya, itu sudah terlambat. Sudah sangat terlambat. Ibarat orang makan sudah kenyang, bilang kemudian saya nggak mau ikut makan. Demi kehormatan, wah perutmu sudah kenyang ya. Kalau ngomong itu, saya mohon maaf tidak ikut masuk. Saya tidak akan ikut makan sebelum makan, is okay. Orang bisa menerima. Itu pun akan menjadi blunder besar, tidak simpatik bagi pasangan 03 dan pasangan 03 ini. Dan yang terakhir adalah terkait masih debat. Debat ini sungguh blundernya bukan main, debat capres dan cawapres. Saya tidak tahu penasihat politik macam apa yang ada di 03 yang tidak bisa mengkalkulasi sebab dan akibatnya. Dari debat capres yang pernah ada, pasangan 03 terpancing dengan sangat parah oleh 01 untuk melawan, bersama-sama melawan 02. Apa akibatnya? Pemilih Pak Ganjar dan yang masih ngambang menjadi tidak simpatik kepada Pak Ganjar Pranowo, yang kemudian akan mengalihkan dukungan kalau tidak ke 02 ya ke 01. Ini catat ini. Dampaknya 02 naik terus surveinya dan 01 juga naik.
Kalau 01-nya naik terus, dan itu yang terjadi memang di beberapa survei 01 kemudian melampaui 03, berada persis di bawahnya 02. Kalau seandainya gagal satu putaran, kemudian harus bertarung 2 putaran, dampaknya yang diuntungkan adalah 01. Yang masuk putaran kedua adalah 02 dan 01. 03 gigit jari, kesalahan sendiri. Anda mestinya jangan sekali-kali menyerang 02. Karena 02 itu suaranya udah gede banget. Anda serang terus dan tidak mungkin Anda akan melampaui 02. Kalau kemudian Anda ingin 2 putaran, maka yang harus Anda kalahkan adalah 01. Kalau ingin masuk final, jangan melawan 02, tidak mungkin. Itu hitungan matematis ya. Dari survei-survei yang ada tidak mungkin. Tapi ada blunder, salah telak. Karena kemudian bersekutu dengan 01 yang merupakan berbulu domba. Akhirnya justru rugi sendiri. Justru 01 yang diuntungkan, 01 surveinya naik. Gerilya terus. Ketika nanti ternyata di putaran kedua yang masuk adalah 01 lawan 02, Anda siap-siap menjadi kelompok yang gigit jari dan menangis, menyesal. Menyesal di awal pendapatan, menyesal di akhir penyesalan. Tidak ada gunanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.